Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayadi Kastiawan sebagai moderator. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Aprilia Hananto telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk menyampaikan materi tentang keamanan sistem informasi. Saya memiliki tim yaitu Alvina, Jabar, dan Nur Hayadi saya sendiri, dan juga Fahmi. Lalu materi pembahasan yaitu Logical Security dan Control Password. Pertama-tama, latar belakang. Informasi merupakan salah satu aset perusahaan yang sangat penting. Dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, kemungkinan terjadinya gangguan keamanan informasi semakin meningkat. Untuk itu, perusahaan harus menerapkan kebijakan yang tepat untuk melindungi aset informasi yang dimiliki. Penjelasan dan tujuan Logical Security, yaitu penjelasan. Logical Security adalah pengontrolan dengan pertolongan software atau aplikasi tertentu terhadap pengaksesan pemakai sesuatu kewenangannya untuk dapat mengakses data atau informasi. Tujuan Logical Security memiliki dua tujuan, yaitu melindungi data atau informasi yang tersimpan di dalam perangkat sistem informasi dari perusahaan atau penghancuran yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja. Menghindari dan mendeteksi perubahan terhadap data atau informasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang, serta menjaga agar informasi tidak disebarkan kepada pihak yang tidak berwenang. Pengaplikasian Logical Security. Terdapat beberapa pengaplikasian Logical Security diantaranya. 1. User ID. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pengguna yang memiliki otoritas untuk mengakses sistem informasi. Sebelumnya, sistem harus mendapatkan data akan disimpan pada basis data sistem informasi. Beberapa data yang biasanya termasuk ke dalam user ID diantaranya username merupakan data yang mengidentifikasi setiap pengguna. Username lebih baik bersifat unik untuk dapat mengidentifikasi setiap pengguna. Username dapat dibuat menggunakan kodifikasi. Lalu ada password, merupakan bagian dari data set user ID. Password merupakan kunci untuk memasukkan ke dalam sistem atau mendapatkan akses. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan tim saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk saudaraku yang sudah menjelaskan materi yang sudah dari awal. Saya, Nabil Nazik, akan melanjutkan presentasi, yaitu pengaplikasian Logical Security. Yang pertama, initial menu merupakan informasi menu apa saja yang akan ditampilkan pada sebuah sistem informasi berkaitan dengan hak akses setiap pengguna. Yang kedua, output queue menggunakan arahan output dari setiap proses yang harus dikirimkan oleh sistem. Yang ketiga, special authoritative. Apabila terdapat seorang pengguna yang diberikan wewenang tambahan untuk mengakses data atau proses, dapat didefinisikan di bagian special authorities. Yang keempat, password changer date. Tanggal setiap ada perubahan password harus selalu terekam atau tersimpan. Selanjutnya, pengaplikasian Logical Security. Yang kedua, password. Untuk membuktikan bahwa pengguna memiliki wewenang untuk memaki dan masuk ke dalam sistem. Oleh karena itu, setiap pengguna sebelum masuk ke dalam sistem informasi harus mengetik atau memasukkan user berserta password untuk menghindari percobaan mengaksesan oleh pengguna yang tidak memiliki wewenang. Harus dikontrol dengan mengkombinasikan kontrol preventif dan pendeteksian. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dibahas mengenai pengaplikasian logical security. Ditentukan batasan kesalahan dalam memasukkan username dan password, misalnya sebanyak 3 kali. Apabila sudah melebihi batas tersebut, maka secara otomatis username yang berkaitan akan dinonaktifkan oleh sistem. Dapat juga dinonaktifkan terminal yang dipakai apabila tidak akan mengganggu proses sistem informasi lainnya. Untuk fasilitas pengaktifan dapat diterapkan pada sistem administrator. Kontrol ini juga dapat memberikan informasi terhadap pemilik sistem bahwa adanya aktivitas percobaan pengaksesan sistem secara ilegal. Percobaan tersebut harus direkam di log file, di mana nantinya secara berkala harus diaudit untuk menginvestigasi beberapa penyebabnya. Yang ketiga adalah akses level. Setelah pengguna berhasil masuk ke dalam sistem dengan menggunakan user ID dan passwordnya, maka sistem hanya akan menyediakan data dan informasi yang sesuai dengan level akses pengguna tersebut. Adapun beberapa level akses yang umum diterapkan, diantaranya no access. Tingkat pengaksesan ini berarti pengguna tidak diizinkan memakai program beserta datanya. Lalu ada execute. Tingkat pengaksesan ini berlaku untuk program yang diizinkan untuk dijalankan oleh pengguna. Baik, sekian dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya read only. Pengguna hanya diperbolehkan untuk menjalankan program yang diakses dengan membaca atau mencetak beberapa file yang berkaitan dengan program tersebut. Kemudian ada modify atau update. Pengguna diberikan akses untuk memodifikasi data yang ada pada file. Lalu delete. Pengguna diberikan akses untuk menghapus data yang ada pada file. Kemudian add atau write memungkinkan pengguna untuk menambahkan record ke dalam file. Yang terakhir owner memungkinkan pengguna memberikan hak pengaksesan terhadap file atau dan menjalankan program-program tertentu kepada pengguna lain. Kemudian keempat, close menu. Close menu merupakan informasi menu apa saja yang akan ditampilkan pada sebuah sistem informasi berkaitan dengan hak akses setiap pengguna. Sebagai contoh pada sistem informasi akademik, menu untuk bagian akademik dengan menu untuk guru harus berbeda. Daftar menu yang dapat ditampilkan untuk setiap jenis hak akses dapat disimpan dalam basis data atau juga dapat diseleksi langsung menggunakan kode program. Nah, segitu saja dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan.